Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Pak Fajrin Maulana dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3 semester 1. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengambil manfaatnya. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul tawadhu. Pak Fajrin ulangi, tawadhu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu 1. Menjelaskan pengertian tawadhu, 2. Menyebutkan ciri-ciri tawadhu, 3. Menyebutkan manfaat tawadhu. Pak Fajrin ulangi. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu 1. Menjelaskan pengertian tawadhu, 2. Menyebutkan ciri-ciri tawadhu, yang ketiga menyebutkan manfaat tawadhu. Nah anak-anak, sebelum kita mulai memasuki materi pokok, Pak Fajrin ingin mengajukan 5 pertanyaan. Silahkan anak-anak tebak-tebak jawaban dari kelima pertanyaan tersebut. Apabila anak-anak tahu, anak-anak boleh mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Fajrin. Silahkan anak-anak simak dengan baik. Yang pertama, apa itu tawadhu? Anak-anak pernah nggak mendengar kata tawadhu? Nah, apa yang dimaksud dengan tawadhu itu? Kemudian mengapa kita harus bersikap tawadhu? Seperti apa contoh perilaku tawadhu? Apa saja ciri-ciri dari tawadhu? Yang kelima, apa saja keuntungan dari bersikap tawadhu? Nah anak-anak, marilah kita bahas pertanyaan tersebut satu persatu. Yang pertama, apa itu tawadhu? Tawadhu artinya rendah hati atau tidak sombong. Dengan membiasakan diri bersikap tawadhu, maka kita dapat menghindarkan diri dari sikap sombong. Mengapa demikian? Karena sikap sombong merupakan sikap tercela dan dibenci oleh Allah. Adapun larangan Allah tentang sikap sombong dapat dilihat dalam surat Luqman ayat 18. Bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi dalil yang menyatakan bahwa kesombongan merupakan sikap tercela dan dibenci Allah adalah terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 18. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, supaya kita tidak dibenci oleh Allah, maka kita harus menghindari sikap sombong dengan membiasakan diri bersikap tawadhu atau rendah diri. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya.
Contoh perilaku tawadhu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian tawadhu. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa toh perilaku tawadhu itu, silahkan anak-anak simak. Berikut adalah contoh perilaku tawadhu. 1. Mengucapkan kata-kata yang baik, lemah lembut, dan tidak menggurui. Jadi salah satu contoh perilaku tawadhu antara lain berbicara dengan kata-kata yang baik, artinya tidak mengumpat, tidak mengucapkan kata-kata kasar, tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati lawan bicara atau orang lain, bersikap lemah lembut, tidak meninggikan suara, dan tidak menggurui. Tidak menggurui itu maksudnya kita tidak menampakkan diri bahwa kita lebih pintar daripada orang yang kita ajak bicara. Yang kedua, sederhana dalam berpakaian. Dengan sederhana dalam berpakaian ini, maka kita menampakkan bahwa kita bukanlah orang yang sombong. Jadi salah satu contoh perilaku tawadhu berikutnya adalah sederhana dalam berpakaian. Artinya kita tidak usah memamerkan pakaian kita yang bagus kepada orang lain supaya dipuji, karena hal itu termasuk bagian dari kesombongan. Nah, supaya kita terhindar dari sombong, ya kita harus menerapkan sikap tawadhu, yaitu salah satunya dengan sederhana dalam berpakaian. Yang ketiga, tidak mendahului orang yang lebih tua dalam berebut giliran. Jadi contoh perilaku tawadhu berikutnya adalah tidak mendahului orang yang lebih tua dalam berebut giliran. Artinya kalau misalnya kita lagi ada antrian, maka kita harus mendahulukan orang yang lebih tua, karena kita wajib menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian yang keempat adalah mendengarkan nasihat orang lain. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki contoh perilaku yang menampakkan bahwa kita itu rendah hati dan tidak sombong, salah satunya adalah mau mendengarkan nasihat dari orang lain tanpa melihat latar belakang sosial atau status kaya miskin, berpendidikan atau tidak. Yang penting apabila nasihat itu benar dan sesuai dengan perintah Allah, maka kita dengarkan, kita laksanakan. Jadi orang yang mendengarkan nasihat orang lain adalah orang yang rendah hati. Sebaliknya, orang yang merasa benar sendiri, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, maka dia termasuk orang yang sombong. Orang yang memiliki kesombongan walaupun sebiji sawi, maka tidak bisa masuk surga. Selanjutnya adalah ciri-ciri rendah hati. Jadi apa saja ciri-ciri rendah hati? Nah, ciri-ciri rendah hati antara lain seperti berikut ini. Adapun ciri-ciri yang dimiliki orang tawadhu antara lain: 1. Tidak berambisi atau tidak berniat atau tidak ingin menjadi orang yang terkenal. Yang kedua, bersedia menerima masukan dan nasihat dari orang lain tanpa memandang status sosialnya. Status sosial itu maksudnya kaya miskin atau pejabat, rakyat biasa. Nah, itu adalah status sosial. Jadi bersedia menerima masukan dan nasihat dari orang lain tanpa membeda-bedakan kaya miskin, orang terkenal atau tidak, ganteng atau jelek. Nah, yang penting adalah nasihat atau masukannya membangun. Jadi apapun nasihatnya asalkan itu baik buat kita, ya kita harus terima demi kemajuan kita. Itu adalah ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang ketiga, ringan tangan dalam memberi bantuan untuk orang yang membutuhkan. Orang yang rendah hati biasanya ringan tangan atau suka mudah memberi bantuan untuk orang yang membutuhkan. Yang keempat, tidak bergaul dengan fakir miskin. Tidak malu bergaul dengan fakir miskin serta tulus mencintai mereka. Maksudnya apa? Salah satu ciri dari orang yang rendah hati adalah tidak malu atau tidak segan berbicara, bergaul dengan fakir miskin serta tulus mencintai mereka. Selanjutnya, ciri selanjutnya dari orang yang tawadhu adalah tidak merasa berat mengucapkan terima kasih. Jadi orang yang tawadhu itu tidak suka gengsi. Jadi apabila mendapatkan bantuan dari orang lain, maka dia tidak malu-malu mengucapkan terima kasih. Mengapa demikian? Karena kita manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain.
Nah, supaya kita itu mudah mendapatkan pertolongan orang lain, ya kita harus menghargai jasa orang yang memberi kita pertolongan. Paling ringan adalah dengan mengucapkan terima kasih, supaya orang yang menolong kita menjadi senang karena perbuatannya dihargai. Nah, anak-anak, itulah materi tentang tawadhu. Selanjutnya adalah manfaat tawadhu. Jadi apa saja keuntungan yang kita dapatkan dari bersikap tawadhu? Nah, adapun keuntungan yang kita dapatkan dari bersikap tawadhu antara lain, 1. Membuat orang lain nyaman dengan kita. Orang yang bersikap rendah hati biasanya membuat lawan bicara kita, orang yang kita ajak bicara, nyaman dengan keberadaan kita. Berbeda dengan orang yang sombong, suka memuji-muji diri sendiri, suka merendahkan orang lain, maka orang lain menjadi tidak nyaman dengan keberadaan orang yang sombong. Oleh karena itu, supaya orang lain nyaman dengan kita, maka kita harus bersikap rendah hati. Ya. Yang kedua, disegani dan dihormati orang lain. Ya. Manfaat berikutnya dari orang yang bersikap rendah hati biasanya disegani dan dihormati orang lain. Jadi apabila kita menghormati orang lain, maka orang lain juga akan menghormati kita. Rendah hati adalah bagian dari sopan santun. Apabila kita terbiasa bersikap rendah hati, maka orang lain akan menghormati dan menyegani kita. Yang ketiga, hati menjadi tenang dan tentram. Nah, orang yang rendah hati itu keberadaannya diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, apabila keberadaan kita diterima oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan banyak teman dan tidak memiliki musuh, sehingga hati kita menjadi tenang dan tentram. Yang keempat, disukai banyak orang sehingga mudah mendapatkan teman. Ini pasti ya. Jadi orang yang rendah hati itu membuat orang lain nyaman dengan keberadaan kita, otomatis orang akan menjadi senang dan suka dengan kita, sehingga mudah mendapatkan teman. Orang yang rendah hati memiliki banyak teman dan tidak memiliki musuh, sehingga hidup menjadi tenang dan tentram. Nah, anak-anak, itulah sekilas materi tentang rendah hati. Semoga anak-anak bisa paham, dan Pak Fajrin berharap anak-anak bisa menerapkan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya ada soal berupa pertanyaan untuk menguji pengetahuan anak-anak sejauh mana anak-anak memahami materi yang disampaikan Pak Fajrin. Ada 5 pertanyaan, Pak Fajrin bacakan ya. 1. Apa yang dimaksud dengan tawadhu? Yang kedua, berilah contoh perilaku tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apa saja manfaat yang kita peroleh dari sikap tawadhu? Sebutkan paling sedikit 3. Yang keempat, apa saja ciri-ciri dari orang yang bersifat rendah hati? Apa saja ciri-ciri dari orang yang bersifat rendah hati? Sebutkan paling sedikit 3. Nomor 5, mengapa kita harus bersikap rendah hati? Nah, tadi sudah Pak Fajrin jelaskan semuanya. Jadi silahkan anak-anak jawab pertanyaan ini dan nanti dikumpulkan pada pertemuan pada Rabu berikutnya. Jadi nanti tugasnya dirapel ya, pertemuan yang kemarin sama pertemuan berikutnya. Silahkan anak-anak kerjakan tugas ini di rumah. Kemudian nanti catatan beserta soal-soalnya akan Pak Fajrin nilai. Jadi materi yang disampaikan Pak Fajrin tadi jangan lupa dicatat dan soalnya dikerjakan. Baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran dari Pak Fajrin. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.